Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihadina Rahapsari, NIM D4001900014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya, yaitu perancangan dan simulasi PLTS atap tipe on-grid sebesar 58,86 kWp di Perumahan Lipo Karawaci, Tangerang. Untuk perancangan ini menggunakan software Homer Pro dan AutoCAD. Sebelum ke perancangan, maka dicari perhitungan total beban. Ini adalah untuk total beban, di mana bebannya antara lain AC, lift, car charging, car parking rotator, televisi, mesin cuci, microwave, oven, lampu, kompor induksi tanam, kulkas side by side, dan rice cooker. Sehingga total konsumsi bebannya yaitu 104.840 Wh per hari. Setelah diketahui total beban, maka dicari kebutuhan panel surya dan jumlah panel surya dengan rumus berikut. Pertama yang dicari adalah total daya panel surya, yaitu total konsumsi energi per hari, yaitu dari beban tadi, dibagi dengan supply panel surya dan didapatkan hasil sebesar 205.972,495 Watt. Lalu untuk total kebutuhan daya panel surya, yaitu ada total daya panel surya dibagi panel generation factor, yaitu menghasilkan total kebutuhan daya panel surya sebesar 58.849,285 BP. Lalu untuk jumlah panel surya yang dibutuhkan, yaitu total kebutuhan daya panel surya tadi dibagi dengan rating panel surya. Di sini menggunakan rating panel surya sebesar 545 WP atau watt peak. Lalu ditemukan jumlah panel suryanya yaitu 107,98 modul, namun untuk jumlah nyatanya yaitu 108 modul. Setelah ditemukan kebutuhan daya dan jumlah nyata panel surya, lalu ke perancangan Homer Pro, yang di sini kita menggunakan bebannya tadi yang telah dihitung dan dibulatkan menjadi 105 kWh per hari. Lalu di sini terdapat terdapat panel surya yang besarnya adalah 58,86 kW, yaitu di sini electric bus-nya DC, sehingga kita membutuhkan inverter untuk menghubungkan dengan sumber PLN. Di sini inverter yang digunakan sebesar 60 kW sesuai dengan besarnya panel surya. Lalu dari PLN didapatkan harga segini, ini dari perhitungan setelah mengetahui unit yang dibutuhkan untuk panel surya. Lalu kita ke kalkulat untuk mengetahui
hasil bulanan listrik, yaitu di sini diketahui rata-rata dalam 1 tahun oleh PLN, dia hanya menghasilkan di bawah 2 MWh, sedangkan untuk panel surya di sini dia grafiknya tidak rata atau bisa dikatakan naik turun, dan grafik paling tinggi bisa dicapai di 10,9 MWh. Untuk total dari grid dan panel surya per tahunnya yaitu sebesar 109.574 kWh per tahun. Seperti ini. Lalu untuk panel suryanya, untuk panel surya bekerja mulai pada jam 6 hingga jam 6 sore dalam 1 tahun ini, namun untuk keluaran daya yang besar yaitu dimulai dari jam 10 hingga jam 2 siang. Dan total produksi listrik yang dihasilkan yaitu 89.891 kWh per tahun. Ini adalah hasil inverter yang disalurkan ke beban, yaitu inverter bekerja sesuai dengan panel surya yang menghasilkan energi listrik. Setelah diketahui ini, dilanjutkan dengan perancangan dari AutoCAD, di mana AutoCAD ini menjelaskan mengenai single line diagram tentang perancangan pembangkit listrik tenaga surya. Di sini dapat diketahui total panel suryanya yaitu 108 dengan besaran per modulnya yaitu 545 WP. Pada panel surya ini dihubungkan ke inverter, namun sebelum ke inverter perlu melewati DC fuse yang berfungsi untuk melindungi ketika terdapat lonjakan daya listrik. Inverter sendiri berfungsi untuk merubah listrik DC yang berasal dari panel surya yang nantinya akan diubah menjadi AC sehingga menjadi satu dengan aliran listrik dari panel surya. Aliran listrik dari PLN. Jadi perlu memasuki inverter. Sebentar. Lalu sebelum dihubungkan ke beban, inverter harus melewati MCCB terlebih dahulu gunanya untuk memutus aliran listrik jika terjadi hubung singkat, sehingga tidak merusak peralatan yang ada di beban listrik maupun panel suryanya. Lalu di sini ada switch. Switch di sini sebagai pergantian listrik jika terdapat pemadaman pada PLN. Nanti jika terdapat pemadaman pada PLN, maka otomatis switch ini akan terhubung dengan genset dan genset ini akan menuju ke beban. Namun
Untuk penggunaan genset ini tidak didukung dengan panel surya yang dipasang karena disebabkan frekuensi yang dihasilkan oleh genset tersebut tidak stabil. Setelah diketahui SLD tersebut, maka dilakukanlah simulasi menggunakan software ETAP, di mana ini terdapat single line diagram yang berasal dari AutoCAD juga. Nah, tujuan simulasi di sini adalah untuk mengetahui analisis aliran daya. Namun pada percobaan ini saya mengalami kesusahan dikarenakan saya belum mendapatkan nilai yang sesuai. Nah, di sini nilai yang muncul hanya sebesar tidak mencapai angka 1 KA, atau di sini bahkan terdapat 0 kV. Lalu untuk beban hubung singkatnya saya coba di sini. Nah, di sini juga masih sama, nilainya tidak berubah. Jadi saya perlu memperbaiki simulasi software ETAP tersebut. Sekian penjelasan penelitian saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.